Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Para jemaah yang kami muliakan, kita buka kitab Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Ammah Ahmad bin Husain Asy-Syuhair Abu Suja Al-Asfihani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang di kitab ini halaman 95, 94 sebelah kanan. Oh ini, yang ini. Nah, ini sebelah ini. 94. Innal huda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji rupane wasufatu wajibatun ila akhirih. Wasufatu utawi ngejokke rega dalam bahasa Indonesia adalah mengakuisisi, mengambil hak sebagian dari salah satu yang berserikat dengan kita karena ada keperluan. Mengambil secara paksa. Ketika kita kongsi usaha beli tanah bersama-sama, akan tetapi salah satu ini membutuhkan kepepet, membutuhkan uang, akhirnya tanah tersebut mau dijual. Nah, maka itu bisa dipindahkan kepada serikat yang baru, akan tetapi harus diselesaikan di antara dua orang yang bekerja sama. Iku wajibatun wajib bil khiltoti sebab campuran, karena dua modal di antara keduanya atau tiga lebih itu uangnya dicampur untuk membuat sebuah usaha. Dunal jiwari ora yen sesandingan, maksudnya bukan modal yang tidak bisa dicampur. Yang ini tanah, yang ini uang itu tidak bisa dicampur. Jadi harus berupa uang. Kalau uang, kalau tanah harus sama. Nah. Fima ing dalem barang yang kosimu kang kena den bagi apa ma. Dunama layang kosimu dunama ing liyane barang layang kosimu kang ora kena den bagi. Suf'ah adalah mengakui sisi. Lah suf'ah menurut bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah di sini diterangkan hak untuk membeli secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru dengan sebab adanya perserikatan terhadap harta yang mereka miliki bersama. Biasanya ketika saya sama Mas Heri mempunyai usaha dealer. Nah, dealer itu jumlah motor ada 10. Modal awal membutuhkan kalau harga satu motor 20 juta, kalau 10 berarti berapa? 200 juta. Berarti Mas Heri 100 juta, saya 100 juta. Karena waktu itu saya masih jomblo, kemudian saya ini mau menikah untuk bulan depan, nggak ada uang, motornya belum laku, mau nggak mau, saya harus mengambil modal saya untuk menjadi mahar saya atau untuk modal nikah. Nah, modal ini, saham yang saya miliki di dealer tersebut yang jumlahnya 100 juta itu harus dijual kepada orang
yang bekerja sama dengan kita, yaitu kepada Mas Heri. Tidak bisa dijual belikan kepada orang lain. Atau dijual seluruhnya, nanti semuanya dibagi menjadi dua. Tapi syuf'ah ini adalah memindahkan dua pemilik menjadi satu orang. Nah, makanya Mas Heri, karena saya membutuhkan, akhirnya mengembalikan, Mas Heri mengakuisisi saham tersebut secara keseluruhan untuk supaya dimiliki secara utuh seluruhnya. Maka Mas Heri mengembalikan modal awal yang yang sudah saya sampaikan, sudah saya berikan. Akan tetapi hal tersebut harus disesuaikan harga motor. Nah, mungkin dealernya itu sudah lama. Nah, motornya itu dulu waktu awal beli motornya second semua atau baru semua. Sudah 5 tahun kan tentunya motor-motor itu lakunya murah karena tidak laku. Maka yang untuk mengambil saham semuanya itu Mas Heri hanya mengembalikan harga laku jual 10 motor tersebut atau 5 motor tersebut. Nah, sebagian saya kan ada 5 motor karena motor dealer tadi seluruhnya ada 10, punya saya ada 5. Mas Heri mengambil secara utuh, mengakuisisi secara seluruh. Maka jumlahnya adalah kalau motor itu pasarannya sekarang karena sudah 5 tahun tidak laku, mungkin dulu belinya 20 tapi sekarang lakunya 10, maka Mas Heri mengambil secara utuh hanya mengembalikan modal kepada saya 50 juta. Karena apa? Hal ini dari awal modal pertama yaitu bentuk uang. Tapi kalau bentuk benda nanti ada keterangan. Jadi syuf'ah adalah mengambil secara paksa, mengakuisisi karena salah satu dua kongsi tersebut membutuhkan modal. Selanjutnya wafi kullima yungkolu, wafi kullima lan ing dalem saben-saben barang la yungkolu kang ora kena den alih, ora kena den pindah minal ardi saking bumi, kala akori koyok pekarangan atas pojok kanan, pojok kiri, kala akori koyok pekarangan. Nah, hal tersebut juga berlaku ketika ada sebagaimana pekarangan. Suatu contoh, kata arti bahasa syuf'ah adalah tambah modal. Ya, kalau syirkah akan kerjasama modal pertama 100 juta bisa. Nah ini terjadinya bagaimana? Karena kita sebuah perumahan, mungkin kita tidak punya, kita beli tanah jumlahnya 1 hektar. Cuman kita tidak punya namanya apa? Jalan masuk untuk masuk perumahan yang kita beli. Nah, mau nggak mau kita harus membeli tanah tersebut untuk jalan. Nah itu tambah modal. Itu bisa juga. Atau mungkin ketika terjadi sesuatu, yang satunya itu murung, mengambil haknya, ya itu harus diselesaikan dengan harga yang sesuai pada zaman itu. Nah, kalau tanahnya makin lama makin naik, maka pemodal yang satu tadi harus membeli dengan harga yang sesuai pada saat itu, bukan dari saham yang pertama. Karena awal saya 1 miliar, Mas Fada 1 miliar beli tanah, saya butuh. Karena nggak laku-laku, saling-saling membutuhkan, saya butuh. Saya ambil modal itu, maka daripada itu dimiliki orang lain nanti lebih tidak sah. Maka Mas Heri, Mas Fadil harus membeli atau mengganti modal yang saya berikan dan sesuai harga yang pada saat itu. Wa ghairihi bisamanil ladzi waqa alaihi al-bai'u hiya 'alal fawri fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalas. Wa idza tazawwaja imra'atan ala shiksin akhadahu asy-syafi' bi mahril mithli wa in kana syufa'a jama'atan istahaqquha 'ala qadril imla.
Yang artinya ini saya terangkan intinya, ketika terjadi dua pemodal tadi yang satu jomblo, kemudian dia tidak punya untuk memodali mahar atau untuk pernikahannya, maka mau nggak mau dia mengambil tanah tadi untuk dijual semuanya, untuk mengakui sisi. Ibarat saya tadi punya motor 20 sama Mas Heri tadi, itu karena saya butuh. Mas Heri saya kasih uang, motornya itu saya ganti dengan uang, tapi setelah itu saya jual semuanya. Nah, atau usaha yang kita buat tadi, kita jual, saya jual karena saya butuh, saya jual secara seluruhnya, dan modal satunya itu dikembalikan dengan harga pada saat itu. Nah ini kalau terjadi tentang nikah, maka tentunya mahar itu kan harus independen, tidak boleh dua orang. Nah karena ini mungkin maharnya ini berupa tanah satu kapling, tapi satu kapling tersebut dibeli oleh dua orang, saya sama teman saya. Saya butuh untuk modal, saya jual semuanya. Uang yang dari kawan saya kembalikan. Nah sisanya saya untuk buat nikah, atau saya jual semuanya, itu tidak bisa. Karena apa? Berarti ketika kita untuk membuat mahar dari kapling yang saya jual secara utuh, berarti yang ikut mahar dua orang laki-laki. Nah, kalau dua orang laki-laki, maka perempuannya itu terbagi menjadi dua, maka akan menikah dua orang laki-laki. Maka hal tersebut tidak sah. Tidak sah. Maka sebelum dia menikah harus mengembalikan modal dari kawannya yang telah dibuat sebuah usaha tersebut. Atau hal tersebut digantikan oleh pemilik baru. Nah, saya sama Mas Fadil kerjasama karena saya butuh dijual kepada orang-orang siapapun. Mungkin sebelumnya itu dibeli oleh dua orang, usaha dimiliki oleh dua orang, setelahnya karena tidak ada orang yang mampu, akhirnya patungan. Ada 100 juta, 100 juta, 100 juta, itu seberapapun banyaknya, itu semuanya akan memiliki hak daripada usaha yang telah didirikan. Jadi intinya mengakuisisi di sini hukumnya boleh ketika barang usaha tersebut bisa dibagi. Nah, contoh uang bisa dibagi, ruko bisa dijual, bisa dibagi. Akan tetapi hal tersebut untuk mahar, jualnya tadi untuk mahar, maka istri itu seorang wanita tidak bisa dibagi. Nah, poliandri namanya. Nah, jadi harus dipindahkan pemilik baru, hasilnya jumlah total uang tadi atau harta yang diambil tadi dibagi menjadi dua. Yang satu mungkin dapatnya 100 juta, ini 100 juta, ya 100 juta untuk kita uang untuk nikah. Lah kadang orang itu sembarangan. Sembarangnya bagaimana? Ketika kita punya usaha, mungkin dealer kecil-kecilan punya dua. Nah, kawan kita salah satunya jomblo mau menikah, dijual semuanya untuk mahar seluruhnya, maka nikahnya tidak sah. Karena nikah itu harus dari satu orang. Kalau laki-laki harus seluruhnya dari orang tersebut semampunya. Karena dulu itu banyak tradisi-tradisi, apalagi di tradisi Melayu, itu harus membayar mahar berapa, ada uang panai, ada uang berapa. Akhirnya apa? Yang dia dulunya sudah punya usaha, karena terpepet harus memenuhi kebutuhan tadi yang diminta oleh keluarganya, akhirnya menjual usaha-usaha bahal itu dimiliki oleh dua orang. Maka hal tersebut nikahnya malah tidak sah. Karena harta yang dijual untuk mahar dimiliki oleh dua orang. Nah, jadi hal ini harus kita pahami. Kalau hal tersebut bisa dibagi, maka syuf'ah sah.
mengakuisisi yang mungkin saya hanya memiliki 50%. Karena saya butuh, maka saya jual semuanya. Mas Heri yang ikut serta gabung dengan saya usaha, saya kembalikan uang modalnya sesuai harga barang pada zaman itu. Kalau motornya tadi kok makin lama makin mahal, berarti saya mengembalikan lebih banyak. Tapi motornya makin lama makin berkurang, maka saya mengembalikan ya sesuai harga laku jual. Kalau bentuknya emas, maka saya harus mengembalikan dengan bentuk emas. Kalau emas, perak harus berbentuk yang sama. Karena emas sama perak tentunya akan naik turun. Tapi kalau uang, nah itu beda lagi. Kalau tanah itu pasti naik. Tapi kalau motor pasti itu turun. Itu harus difahami. Meskipun hal tersebut tidak enak. Karena apa? Ya seperti itu. Konsekuensi ketika kita berusaha syirkah kongsi-kongsi, itu biasanya salah satu itu ada yang merusak. Rusaknya apa? Karena terpepet. Hasil bahwa tadi itu baru mulai berhasil, sudah mendapatkan keuntungan karena kawan kita itu terlilit oleh hutang atau apa, dijual semuanya akhirnya. Kita malah tidak jadi untung. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama belajar tentang muamalah. Hal ini supaya kita tahu bagaimana yang diperbolehkan dan bagaimana yang tidak diperbolehkan. Jadi syuf'ah adalah mengambil atau mengakuisisi. Hukumnya boleh dan sah. Nah, inilah pentingnya kita mengaji, dan kajian tersebut sudah diprediksi oleh leluhur kita, tentunya mu'alif hadal kitab, bahwasanya kita akan sering menemui hal yang seperti ini. Maka hal tersebut harus kita pahami bersama-sama, akan tetapi syuf'ah tidak berlaku pada semua apa-apa yang ada pada saat ini. Yang intinya di situ jangan sampai merugikan satu sama lain, itu tetap diperbolehkan. Ketika hal tersebut merugikan, itu tidak diperbolehkan dan akadnya tidak sah. Dan mudah-mudahan manfaat barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Dari saya banyak salam dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غور من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين. تقبل الله منكم.